ترى أنواعا من فقره وفضله إلى نهاية تمام حمله. فلما اشتد بي الطلب بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام. صلوا على النبي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي.
ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله وصلاة الله تغشى يا الله عند تحرير السطور يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dawatin habibir alamin imamil aghin sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina walina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi tasliman katsiran ba'd. Yang kami hormati Mbah Yai Sutomo, yang saya hormati Abi Muhammad Amin Al-Hafid, yang saya hormati Bapak Pram, Pak Maman, dan yang saya hormati Bapak Ibu, dan yang saya hormati jajaran para asatid dan asatidah, dan yang saya banggakan, yang saya sayangi santriwan santriwati Pondok Pesantren Tahfidz An-Nahdlatul ini, dan dari anak-anak TPQ Al-A'la. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita semuanya bisa bermuajahah, bisa berkumpul di masjid ini dengan penuh berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, di mana pada sore hari ini menjelang berbuka puasa kita bisa berkumpul bersama untuk mengikuti pengajian sekaligus nanti disambung dengan buka puasa bersama. Salawat dan salam adalah kita selalu sanjungan bagi junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu nantikan di yang akhir nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, terutama Bapak Yai Sutomo yang saya hormati, Bapak Ustadz Muhammad Amin saya hormati, serta dengan para santrinya. Terima kasih kepada pembawa acara, kemudian juga kepada para sesepuh, ini sepuh yang ada di baik Masjid Al-A'la maupun di lingkungan kita warga RW 6. Mudah-mudahan kita semuanya selalu mendapatkan barokah dari Allah SWT di dalam bulan puasa ini. Tidak lupa yang saya cintai anak-anak dari mana ini? Dari pondok pesantren mana ini? Dari ini. Semuanya puasa, nggih? Ada yang tidak puasa? Siapa? Satu orang. Sekarang sudah puasa hari keberapa? Coba ada yang tahu? Hari yang ke-15. Insya Allah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan berpuasa kita ini memang sebuah kewajiban yang dari Allah Subhanahu wa taala sudah dituliskan di dalam kitab suci Al-Qur'an, sehingga sebagai umat Islam kita wajib untuk melaksanakan ibadah puasa. Bapak Ibu yang saya hormati, anak-anak yang saya banggakan, kami selaku warga ingin berbagi rezeki, berbagi sedekah dalam mengikuti jadwal yang disampaikan oleh panitia puasa Ramadan pada 1443 ini, untuk
ikut berbagi di dalam bersedekah untuk buka puasa pada hari ini. Insya Allah kami juga mohon doanya bagi keluarga kami, mudah-mudahan tetap mendapatkan kekuatan Islam, iman, dan takwa kepada Allah SWT, selalu juga mendapatkan rezeki dari Allah SWT. Kiranya itu yang bisa kami sampaikan. Tadi saya diminta untuk sekedar memberikan sambutan dan mohon maaf segala kekurangan yang terjadi selama ini, baik yang kami sengaja sekeluarga maupun yang tidak kami sengaja. Mudah-mudahan untuk selanjutnya kami sekeluarga bisa memperbaiki apa yang menjadi kekurangan kami sebagai warga RW 6 Kelurahan Mangunharjo ini. Monggo nanti kita ikuti apa yang disampaikan oleh Ustaz Amin. Mudah-mudahan kita resapi dan kita amalkan untuk tujuan amal kita sehari-hari. Terima kasih. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amal. Asyhadu an la ilaha illallah al-aliyyul jamal. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-hadi ila darajatil iyal. Amma ba'du. Yang terhormat beliau Kiai Sutomo, yang saya hormati Abi Muhammad Amin Al-Hafid, yang saya hormati para kesepuhan Masjid Ala-Ala, yang saya hormati Ustadz-Ustadzah Pondok Pesantren Darul Ilmi, yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya banggakan, yakni seluruh adik-adik yang sore hari ini sangat berbahagia. Puji mari kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi, yang mana pada sore hari ini kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan, terutama kenikmatan hidayah yang diberikan oleh Allah, sehingga kita mampu untuk menjalankan tubuh kita ke masjid yang dimuliakan ini. Salawat ma'asalam mari kita haturkan kepada baginda kita, panutan kita, yang kelak akan menyelamatkan kita dari api neraka, sehingga kita semua akan masuk surga dengan syafaatnya. Siapa? Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi Allahumma shalli alaihi wa ala alihi. Adik-adik di sini mencari ilmu atau lagi main-main? Ternyata di sini semuanya pencari ilmu. Maka dari itu saya sedikit menyampaikan terkait dengan mencari ilmu. Adik-adik di sini termasuk orang-orang yang derajatnya bisa termasuk tinggi. Karena apa? Arfa'un nasi indallahi manzilatan man kana bainallahi wa baina ibadih wa hum al ulama al anbiya wal ulama. Ternyata derajat manusia di sisi Allah yang tertinggi siapa? Wa hum al anbiya wal ulama. Ternyata mereka itu adalah para nabi dan juga ulama. Kita nabi bukan? Nabi bukan? Bukan. Karena nabi terakhir siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nah, berarti kita termasuk yang kedua siapa? Al ulama. Bukan ulama-ulama yang disebut kita ulama-ulama keren. Bukan, ulama di sini ada orang yang memiliki ilmu. Nah, ini kan memiliki ilmu Quran, memiliki ilmu kitab, ya,
memiliki ilmu TPQ ya. Nah, karena di sini TPQ, Pondok Darul Falah sama Darul Ilmi campur semuanya. Nah, jadi mencari ilmu itu bisa mengangkat derajat kita di sisi Allah itu menjadi manusia tertinggi. Bukan hanya itu, ternyata ada lagi. Jadi siapa orang yang mencari ilmu, maka akan diberikan keutamaan. Fadl alim al-abid kafadlil qamari latal badri ala sa'il kawakib. Jadi ternyata keutamaan seseorang yang mencari itu bagaikan bulan di malam purnama dibandingkan dengan bintang-bintang. Sekarang saya tanya, bercahayaan bulan atau bintang? Ayo, pernah lihat nggak bintang sama bulan? Pernah? Yang bercahaya apa bulan? Bulan apa bintang? Ternyata yang cahayanya besar adalah bulan. Itulah menandakan bahwa orang yang memiliki ilmu itu nanti akan bercahaya seperti cahayanya bulan. Dan orang yang ahli ibadah nanti cahayanya seperti bintang-bintang. Dari keutamaan ini ternyata ada satu kisah yang dijelaskan dalam kitab Durratun Nasihin. Pada zaman dahulu Nabi pernah berjalan ke suatu masjid. Ternyata Nabi bertemu dengan iblis. Kalau Nabi mah bisa berbicara dengan iblis, kalau kita mah enggak, malah takut nanti sampailah. Nabi berbicara, "Wahai iblis, ngapain kau di sini?" kata Kanjeng Nabi. Iblis menjawab, "Saya lagi mengintai orang yang sedang ibadah tuh di masjid. Akan saya ganggu orang itu." Nabi kaget loh. Ternyata dia punya keniatan untuk menggoda orang yang sedang ibadah. Tetapi iblis itu takut untuk melangkahkan kakinya. Karena siapa? Di depan pintu masjid ada orang yang lagi tidur. Siapa? Orang siapa? Lagi ternyata iblis itu takut sama yang sedang tidur. Makanya Nabi berkata lagi, "Loh, kenapa engkau mau menggoda orang yang sedang ibadah, sedangkan dia sedang berkomunikasi dengan Tuhannya? Dan kenapa engkau takut dengan orang yang sedang tidur, sedangkan dia lalai?" Coba yang sedang tidur kayak apa tidur? Tidur itu setengah dari kematian. Dan ternyata jawabannya iblis gini, "Saya sangat mudah untuk mengganggu orang yang sedang beribadah. Tapi saya takut dengan orang yang sedang tidur ini. Karena orang sedang tidur ini memiliki ilmu. Ketika saya melangkah dia terbangun, maka gangguan saya akan sia-sia. Karena akan dibenarkan ibadahnya oleh orang yang berilmu." Sehingga turun sebuah hadis, "Naumul alim afdalu min ibadatil jahil." Tidurnya orang yang berilmu itu ternyata lebih utama daripada ibadahnya orang bodoh, jahil. Kenapa? Karena wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Ini perhatikan nih. Ini kan ada lagi mencari ilmu nih. Mas-mas yang ganteng-ganteng tuh, mbak-mbak yang cantik-cantik, didengarkan. Kenapa di bulan Ramadan itu banyak musola-musola atau masjid mengadakan sebuah ta'lim? Salah satunya untuk memeriahkan bulan suci Ramadan. Dan yang kedua karena ilmu itu sangat penting. Bagaimana tidak penting? Makalah ini mengatakan barang siapa yang beramal tanpa ilmu, a'maluhu mardudatun la tuqbalu, maka amalnya akan ditolak dan tidak diterima. Ada yang mau ditolak diterima? Mau ditolak apa diterima? Salat tiap waktu ditolak,
ngaji tiap waktu ditolak karena tidak punya ilmu. Maka nanti kalau ditolak ibadahnya masuk neraka, mau? Tidak. Maka yang serius dalam mencari ilmu. Lanjut. Ada lagi satu kisah. Kisah ini untuk orang-orang yang gemar membaca Al-Quran. Siapa yang gemar membaca Al-Quran? Angkat tangan. Oh, mas-masnya kok nggak angkat tangan nih? Ya, berarti kalau belum gemar membaca Al-Quran, dengarkan cerita ini. Nanti akan gemar membaca Al-Quran. Mau tahu ceritanya? Mau tahu? Mau tahu nggak? Mau tahu nggak? Ya udah, saya cerita nih. Ternyata kalau manusia di dunia gemar membaca Al-Quran, nanti ketika sudah mati, mau mati nggak? Mau nggak? Nggak mau. Mau tidak mau tetap mati. Bagaimana caranya pun lari tetap akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernapas akan mengalami kematian. Setelah nanti kita mati, kita akan menemukan suatu perjalanan, yaitu di padang mahsyar. Nah, di tempat ini itu nanti Allah mengutus malaikat Jibril. Jibril itu malaikat pemimpin para malaikat, ya. Teman dekatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kata Allah, ya Jibril, serukan kepada seluruh hambaku, siapa saja orang yang gemar membaca Al-Quran sewaktu masih hidup, maka suruh berdiri. Di sini mah kita mau berdiri, mau. Tapi nanti kalau sudah mati atau sudah meninggal, tergantung di dunianya membaca Al-Quran atau tidak. Apalagi yang hafal, sudah jelas berdiri. Nanti hamba-hamba yang sudah biasa membaca Al-Quran berdiri. Setelah berdiri datanglah panglima. Siapa? Nabi Daud alaihissalam. Kata Nabi Daud, "Hei semuanya, bacakan seluruh Al-Quran yang pernah engkau baca di dunia dan pernah engkau hafal." Jadi nanti di padang mahsyar ada pesta pembacaan Al-Quran. Jadi padang mahsyar itu Al-Quran bergema. Setelah itu Allah menyeru orang-orang yang tadi membaca Al-Quran ramai di padang mahsyar dengan sebutkan, wahai keluargaku. Jadi diakui keluarganya Allah. Siapa? Orang-orang yang gemar membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Setelah itu apa? Allah mengatakan, wahai keluargaku, silahkan kalian panggil orang-orang yang pernah berbuat kebaikan kepadamu, maka engkau boleh membawanya masuk surga. Nanti ini ada yang ganteng-ganteng, cuantik-cuantik, yang mondok-mondok, ketika sudah meninggal, terus termasuk orang yang berdiri ketika dipanggil Allah karena membaca Al-Quran, ternyata boleh membawa orang tuanya, kakaknya, adiknya yang tidak mondok untuk dibawa ke surga. Mending gak mondok? Mending gak? Mending jadi santri itu. Karena nanti bisa membawa keluarga kita, saudara kita, tetangga kita, teman-teman kita untuk kita geret masuk surga. Mau seperti itu? Mau? Maka jangan tinggalkan Al-Quran. Tetap semangat membaca Al-Quran. Tetap semangat menghafal Al-Quran. Nah itu ceritanya. Kayaknya cukup sekian karena jamnya sudah selesai. Ya, mendekati buka. Nanti kalau Ustadz lanjutkan ceritanya panjang lagi. Nanti kalian nangis karena tidak buka. Jadi barangkali nanti ada kesempatan lagi bisa bercerita bareng Ustadz. Sekian, mudah-mudahan cerita ini membuat adik-adik tetap
semangat di pondok dan tidak mau pulang ke rumah. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qiraatina wa takhushu'ana abudana wa tammim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bacaan doa buka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu wa alaika tawakkaltu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allah